Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat bagan kerja dari prosedur kerja yang sudah ada gitu. Jadi cara membuat bagan kerja ini sesuai dengan prosedur yang sudah Ibu share hari Jumat lalu gitu ya, dengan judul menentukan konsentrasi HCl ya menggunakan metode titrasi potensiometri. Sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan dulu ya perbedaan dari prosedur kerja dengan prosedur kerja dengan bagan kerja ya, bagan kerja atau bagan alir gitu. Nah, sebetulnya isi dari keduanya itu sama saja gitu. Yang membedakan adalah bentuknya, bentuk dari langkah-langkah kerjanya gitu. Misal prosedur kerja. Kemarin kan hari Jumat ya sudah Ibu share. Ibu share prosedur kerja dari judul ini, menentukan konsentrasi HCl. Nah, di situ ada nih A, menentukan konsentrasi NaOH. Kemudian di bawahnya ada 1, menimbang sekian gram NaOH. 2, memasukkan larutan asam oksalat ke dalam buret gitu. Nah, jika bentuknya adalah poin-poin seperti ini, itu masuknya ke prosedur kerja gitu. Nah, tetapi dalam melakukan analisa di lab, yang boleh diletakkan gitu di meja sebagai acuan kita dalam melakukan praktikum, bentuknya adalah bagan kerja gitu. Jadi bagan kerja atau bagan alir ini sama saja sebenarnya adalah bentuk lain dari prosedur kerja. Bentuknya itu ada gambar, kemudian tanda panah lagi, gambar, tanda panah gitu. Ini merupakan kotak-kotak ini tuh gambar berupa poin 1. Misal poin 1 menimbang sejumlah sekian NaOH gitu. Berarti nanti ini di sini digambar nih timbangan sama NaOH-nya kayak gitu. Nah, ini tanda panah merupakan langkah selanjutnya gitu. Langkah selanjutnya setelah menimbang adalah ini gitu. Jadi sebetulnya sama aja intinya, tapi beda bentuk. Prosedur kerja itu biasanya ditulis untuk laporan ya, untuk laporan, sedangkan bagan kerja ini adalah bentuk lain dari prosedur kerja yang tujuannya itu untuk mempermudah kita gitu dalam melakukan analisa, supaya nanti ketika kita lupa prosedurnya, kita bisa langsung lihat dari jauh gitu gambar dari si bagan kerjanya yang sudah kita buat kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan kita membuat bagan kerja, berarti kan digambar ya alat-alatnya. Nah, berarti dari jauh udah kelihatan tuh, oh iya, ini harus pakai Erlenmeyer. Oh iya, prosedur ini harus pakai gelas kimia gitu. Jadi bisa kelihatan gitu. Kalau misalkan pakai tulisan kan dari jauh sulit ya untuk membaca gitu. Jadi kalau misalkan bagan kerja ini untuk mempermudah kita gitu dalam melakukan praktikum di lab gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih alat apa saja yang akan digunakan pada praktikum. Dia untuk membuat bagan kerjanya itu lebih mudah gitu ketika kita sudah tahu bentuk alatnya. Yang pertama ada potensiometer. Potensiometer ini instrumen ya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur beda potensial gitu. Kemudian ada magnetic stirrer. Ini alat pengaduk ya. Alat pengaduk biar larutannya nanti itu lebih homogen lagi gitu, supaya pengukuran yang dilakukan itu hasilnya lebih akurat gitu. Jadi magnetic stirrer ini mengaduknya tuh lumayan cepat gitu. Jadi hasil yang didapat dari proses pengadukannya juga lebih baik gitu ketimbang kita melakukan pengadukan manual kayak gitu. Selanjutnya ada Erlenmeyer, tahu lah ya bentuknya
seperti ini gitu. Jelek banget gambarnya bun, ya nggak apa-apa. Kemudian ada pipet tetes, gini pipet tetes ya bentuknya. Kemudian ada labu ukur, ini labu yang bawahnya bentuknya bulat ya. Kemudian ada buret, sini ada kerannya. Kemudian ada klem dan statif, gini ya. Tuh ada gini, nanti kalian buat sekreatif kalian aja gitu. Kemudian ada gelas kimia, ini gelas biasa. Ini ada gelas ukur, ini bentuknya panjang. Udah lama nggak collab, nggak lupa kan ya sama alat-alatnya. Kemudian ada asam oksalat, NaOH, HCl, dan Aquades. Ini merupakan bentuk instrumentasi dari metode potensiometri. Alatnya disebut dengan potensiometer gitu. Namanya instrumen, berarti kan sudah menjadi satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan. Di sini kan sebelumnya kita sudah mempelajari ya komponen-komponen yang ada pada alat potensiometer. Tapi karena sekarang instrumen ini sudah semakin berkembang gitu. Jadi elektroda itu kan ada elektroda pembanding, ada elektroda kerja ya. Nah, di instrumentasi elektrodanya itu sudah menjadi satu kesatuan gitu. Biasanya disebut dengan elektroda campuran gitu. Nah, biasanya bentuknya seperti ini. Ini adalah elektrodanya gitu. Jadi elektroda pembanding dengan elektroda kerja itu sudah ada menjadi satu di sini gitu. Ini merupakan penyangga, alat penyangga agar si elektrodanya ini tegak lurus gitu, bisa ditahan dan tidak elektroda di bawah ini tidak menyentuh dasar langsung. Jadi untuk mempermudah pengukuran di sini ada alat penyangganya. Kemudian ada ini ya, layar. Nah, di sini ada tombol-tombol ya untuk mengatur apa saja yang ditampilkan kayak gitu. Karena sebetulnya potensiometer ini sekarang ya sudah bisa ditemukan juga dalam bentuk pH meter gitu. Selain pH meter juga ada namanya konduktometer. Nah, pH meter ini alat yang digunakan untuk mengukur pH gitu. Nah, prinsipnya adalah menggunakan potensiometri, yaitu pengukuran berdasarkan beda potensial gitu. Nah, tombol-tombol ini bisa digunakan untuk mengatur apa nih yang mau ditampilin gitu. Misalkan pH ataukah beda potensialnya gitu, atau mau keduanya gitu. Nah, selanjutnya ada juga dalam bentuk konduktometer. Nah, konduktometer ini alat yang digunakan untuk mengukur konduktivitas atau daya hantar listrik. Prinsipnya juga sama, menggunakan potensiometri gitu. Beda potensial, bedanya adalah ini hasil pembacaannya gitu. Kalau misalkan pH meter, dia hasilnya adalah pH. Kalau konduktometer itu hasilnya adalah daya hantar listrik. Biasanya satuannya adalah mu per S, mu S per apa gitu. Kemudian ada juga sekarang sudah mencakup keduanya gitu. Si potensiometer ini bisa mengukur pH juga, bisa mengukur konduktivitas juga gitu. Nah, jadi lama-kelamaan semakin canggih ya instrumen ini gitu. Nah, ini layarnya ini biasa disebut sebagai readout ya, hasil pembaca gitu, hasil yang dibaca di alat munculnya di readout kayak gitu. Nah, selanjutnya ada magnetic stirrer ya tadi. Magnetic stirrer ini adalah alat yang digunakan untuk mengaduk gitu. Jadi ini nih alasnya itu terbuat dari logam, di dalamnya itu ada magnetnya, ada magnet. Kemudian di sini nih ada juga magnet, bentuknya tuh pil, seperti pil lonjong gitu. Nanti dimasukin ke dalam larutan, kemudian ditaruh, dinyalain. Nah, kalau dinyalain nanti akan muter sendiri nih. Muter sendiri tujuannya untuk apa ya? Untuk pengadukan gitu, agar larutannya ini homogen.
Nah, magnetic stirrer ini biasanya juga gabung dia alatnya. Selain untuk mengaduk, bisa juga sebagai pemanasan gitu, alat pemanas. Atau biasa disebut hot plate. Pemanas atau tulisannya jelek banget ya kalau di laptop. Atau hot plate gitu. Nah, kenapa sih sekarang itu alat sudah banyak gitu yang menjadi satu kesatuan? Ya karena kalau dalam magnetic stirrer ini kan namanya magnet ya, berarti terbuatnya dari logam nih. Terbuat dari logam. Nah, logam ini punya sifat yang dapat menghantarkan arus listrik gitu dan panas juga. Menghantarkan listrik, menghantarkan panas. Ya, makanya sekarang ya sudah banyak gitu yang dikembangkan magnetic stirrer ini sebagai hot plate juga gitu karena bahan dasar alatnya itu sama gitu. Nah, kemudian ini cara kerjanya bisa kalian lihat ya di pertemuan ke-7, berarti pertemuan ke-7 di hari Jumat kemarin. Ini kita akan membuat bagan kerja dari cara kerja atau prosedur kerja di materi hari Jumat ya. Kemudian gimana cara membuat bagan kerja? Sama aja, berarti gini. Kan yang A standarisasi NaOH ya. Berarti ditulis A standarisasi NaOH. Yang pertama di prosedurnya itu buat larutan NaOH 0,1 m dengan cara melarutkan 0,4 gram NaOH ke dalam 100 ml Aquades menggunakan labu ukur hingga tanda batas. Berarti kan kita harus menimbang dulu ya 0,4 gram NaOH. Berarti timbangan ini kalian bisa buat sekreatif mungkin gitu. Ini timbangan di sini ada ini toples ya atau botol dari NaOH. Timbang ya, tombol-tombolnya boleh, di bawahnya boleh dikasih keterangan timbang 0,4 gram, gramnya dibikin simpel aja gitu karena kan singkat ya, 4 gram NaOH. Kemudian dilarutkan dulu perlahan dengan menggunakan ini ya prosedur dari melarutkan gitu. Jadi sebelum masuk ke labu ukur harus dilarutkan dulu di gelas kimia gitu. Nah, ini ada botol semprot. Kurang lebih 20 ml. Kemudian baru deh dimasukin ke dalam labu ukur 100 ml. Gambar dulu labu ukurnya, ditulis nih 100 ml gitu. Nah, berarti dari sini nih, dari yang NaOH dalam gelas kimia ya, dituangkan ya berarti ke dalam labu ukur. Berarti begini. Gitu. Nah, ini hanya contoh saja. Kalau kalian mau menggambar yang lebih bagus ya boleh gitu. Kemudian dituang, terus dilarutkan hingga tanda batas ya. 100 ml berarti ditambah dengan Aquades hingga tanda batas gitu. Hingga tanda batas, tapi biasanya ibu nulisnya hingga tera. Tera itu kan artinya sampai tanda batas sini gitu ya, sampai tanda tera gitu. Kemudian kalibrasi potensiometer gitu ya. Potensiometri berarti digambar. Tadi gambarnya adalah ini ada layar. Kemudian kabel alat penyangga. Gini ya. Kalian bikin sebagus mungkin. Sekreatif kalian. Ini ada elektroda di sini. Ini ada larutannya, ini ya. Kalibrasi. Kok jelek banget? Nggak apa-apa lah ya, nanti kalian bikin yang bagus. Kalibrasi potensiometer.
iometer. Udah, kemudian masukkan asam oksalat yang telah diketahui konsentrasinya ke dalam buret. Berarti sebelum kalian titrasi ya, kalian sudah dulu nih membuat larutan asam oksalat yang sudah diketahui konsentrasinya. Karena kan asam oksalat itu merupakan larutan standar primer ya. Jadi bisa langsung diketahui konsentrasinya menggunakan penimbangan dan pelarutan saja gitu. Kemudian buret, ini buret, ada kerannya, kemudian ada statif ya, gimana nomor statif, gini, ya, X. Nah ini berarti ada H2C2O4 ya, dituang ini berarti. Kemudian masukkan 25 mili ke dalam Erlenmeyer. Berarti ini nih, ini dimasukkan ke dalam Erlenmeyer NaOH-nya. Berarti Erlenmeyer NaOH dari labu ukur dituang 25 mili NaOH. Gitu. Kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer gitu. Jadi ada ini magnetnya dimasukin juga ke dalam, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer. Berarti di sini ya kecilan bun, gambar gini ya, berarti gini ini diaduk. Kemudian masukkan elektroda ke dalam Erlenmeyer. Berarti ini pH meter atau potensiometernya gini, kemudian ada ininya, elektrodanya, kemudian bun, ada elektrodanya di sini, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer gitu. Masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian baca hasilnya, gitu. Kemudian tambahkan asam oksalat sebanyak 1 mili ya, berarti plus 1 mili gini, berarti kan dari ini ya, dari Erlenmeyer, berarti dari buret, maksudnya dari buret plus 1 mili gitu, 1 mili, kemudian diukur lagi gitu, hasilnya diukur lagi di slide selanjutnya ya. Berarti diukur lagi nilai potensialnya setelah penambahan 1. Sebelum diukur diaduk lagi kan ya, berarti menggunakan alat magnetic stirrer. Berarti diaduk kemudian dibaca lagi hasilnya. Ini ada elektroda gitu ya. Nah, kurang lebih penggambarannya seperti ini, cara membuat bagan kerja gitu. Nah, selanjutnya kalian bisa sekreatif mungkin gitu, sekreatif mungkin agar kalian ketika praktikum mudah untuk memahaminya gitu. Nah, sekian dulu cara membuat bagan kerja ya pada video kali ini. Semoga bisa mempraktekkan ya. Semoga hasil yang didapat juga lebih bagus gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.